terakhir dan kalian tuh presidennya masih Gus Dur waktu itu ya. Jadi kita sudah lama banget kita enggak ketemu. Seperti Tuhan punya alasan, Dia menciptakan kita, kita juga punya alasan tadi menari, kita menyanyi, menyembah. Itu kita punya alasan, kita enggak ngawur begitu saudara. Ya, Daud mau seperti orang gila, nah tapi maksudnya gila dalam arti gini, penyembahan hanya terjadi karena saudara kenal Tuhan. Jadi bukan tahu, jadi makanya ada orang seperti sulit lihat kita, apalagi model saya yang punya latar belakang sangat primitif gitu kan. Iya, katanya kita beragama, Jadi bertahun-tahun orang Batak, orang Ambon, sama juga. Saya ke Bandung juga, Sunda sangat ritmus kalau saya dengar musik. Jadi pada umumnya kita seorang yang suka cita di luar. Tapi gereja merubah kita, begitu kita masuk langsung saat teduh. Itu bertahun-tahun saudara bisa lihat. Dari kita kecil. Nah, saya di Ambon, orang Ambon tukang nyanyi. Dan cukup ketipu bahwa mereka memang tukang nyanyi, tapi bukan pemuji. Nah, it's different, beda banget. Beda sekali. Dan saya menghabiskan kira-kira 10 tahun untuk merubah itu. Hanya tukang nyanyi. Kita bisa ketipu. Dan kalau mereka udah nyanyi, mereka pikir Tuhan utang budi sama dia. Karena memang bagus, tapi apa artinya? Nah, satu kali ada orang gila nyanyi di depan kantor saya. Di sofa duduk lagi, masuk ke depan di lobi duduk nyanyi lagu Ambon sih gitu. Sampai saya, siapa tuh nyanyi? Dia kata-katanya ngawur gitu. Nah, memang saya usir dia. Tapi waktu saya masuk lagi ke meja kerja saya seperti Roh Kudus mengajar saya. Kamu lihat Chris, kalau cuma menyanyi, orang gila juga menyanyi. Nah, kita bertahun-tahun duduk di gereja, kita perlu tanya apakah kita menyanyi atau memuji. Cuma pujian hanya terjadi karena hubungan kamu dengan Dia. Nah, saya senang tadi dengan kalian karena kita nggak dipaksa. Karena penyembahan nggak bisa disuruh. Nggak bisa disuruh. Allah nggak mau disembah karena disuruh atau dipaksa. Nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nah, jadi ini hal yang paling penting. Nah, saudara bayangin satu kali Yesus diundang makan di rumah Simon dan semua laki-laki yang ada di situ. Nah, waktu Yesus sedang duduk sama-sama dengan mereka, saudara tahu cerita ini. Tiba-tiba seorang perempuan masuk tanpa diundang. Dan waktu dia masuk, menggegerkan seluruh ruangan, suasana di ruangan itu. Semua, wow, siapa yang suruh dia masuk? Dan hampir seluruh orang di ruangan itu, laki-laki saja di situ, tahu siapa dia. Wow, termasuk 12 murid. Mereka, wow, luar biasa. Bikin malu aja siapa. Andreas tanya sama Yakobus, Yesus tahu nggak dia siapa? Petrus bilang, iya dia pelacur. Yohanes bilang, kok lu tahu? Kita tahu cerita itu. Dia pecahkan buli-buli, dia sembah, dia pakai rambutnya, dia bikin semuanya. Dan Yesus nggak terganggu. Tuan rumah terganggu. Coba tanya security, siapa yang izin dia masuk? Panggil satpam, siapa yang suruh dia masuk? Dia cuma punya satu kata Pak, waktu dia mau masuk. Dia bilang apa? Excuse me. Cuma itu yang dia bilang dan dia masuk. Tebal muka, nekat. Tapi saudara dengar, dia worship God. Dia melakukan penyembahan. Satu penyembahan yang gak pernah terjadi di Israel. Belum pernah dilakukan siapapun di Israel. Dan penyembahan seperti ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia pernah mengalami neraka dalam hidupnya. Mungkin dia tahu hukuman dia sudah lihat seperti apa. Kalau setiap kita pernah mengalami itu, akan merubah penyembahan kita. Yang indah dari cerita itu, dia datang sebagai pelacur, sebagai orang berdosa. Hanya menyembah, nggak ikut som, nggak ikut persekutuan dan yang lain. Hanya menyembah. Apa yang Yesus bilang? Dosamu diampuni. Gini,
Definisi worship adalah intimacy. Bukankah itu bahasa orang dewasa? Keintiman. Bahasa orang dewasa. Terminologinya dari worship itu disebut proskuneo. Itu salah satu, proskuneo. Diterjemahkan kiss. Anjing yang menjilat, yang mencium tangan tuannya. Itu terminologi dari penyembahan proskuneo. Saya tanya saudara, kira-kira kalau saudara mencium dan dicium seseorang, alasannya karena jarak atau karena hubungan? Lihat itu. Ini bahasa penyembahan. Alasan kita dicium dan mencium seseorang, jarak atau hubungan? Ya. Nggak mungkin kita keluar cium satpam semua di bawah kan? Sudah gila semua. Jadi penyembahan terjadi karena hubungan. Saya nggak khotbah itu, tapi saya cuma mau bilang buat saudara, kalian pulang kerja, kalian capek sekali, tapi saya terobsesi dengan satu ini untuk kota saya. Kota saya hancur, harus dibangun, dan saya tahu yang dibangun harus manusianya. Jadi bagi saya, seenggak-enggaknya kalau kita menyembah, kita lupa komplain. Seenggak-enggaknya kita lupa bersyukur. Yang terakhir, mungkinkah saudara tahu bahwa sesuatu berlangsung dalam kekekalan? Bukan khotbah, bukan kesaksian, bukan pengajaran, bukan doa, tapi dibilang pujian penyembahan. Pertanyaan pertama, berapa lama kekal itu? Siapa yang bisa ukur kekekalan di sini? Kalau kamu punya umur 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Dan penyembahanmu berlangsung di sana. Mungkinkah Tuhan izinkan satu yang membosankan dalam kekekalan? Coba pikir, nggak main-main. Penyembahan bukan pelengkap penderita. Saudara, nafas pertama manusia itu di Eden. Kata Eden diterjemahkan presence. Jadi pertama nafas manusia in the presence. Jadi kita memang makhluk penyembah. Wah saudara, sekalipun hartamu bertambah-tambah, jangan kurangi penyembahan. Mimbar ini tidak jadi penting karena saya naik. Yang penting tadi itu, saudara dan saya 30 menit. Buat saya nggak tahu pendeta yang lain. Buat saya, hal yang paling penting waktu kita sama-sama worship. Dengar. Apa yang terbaik kamu bisa beri buat Tuhan? Uang? Are you sure? Uang? Pendoa yang suka ngomong gitu, saatnya kami beri yang terbaik. Serius loh, jujur. Lu udah pakai baru lu kasih sisanya buat Tuhan. Itu yang terbaik yang kamu kasih. Satu-satu yang terbaik, yang masuk akal, kamu beri buat Tuhan. Ucapan syukur kamu. Dan kalau itu cacat, berarti nggak ada lagi yang terbaik kamu beri buat Tuhan. Makanya bahwa saya nggak mau kehilangan momentum di gereja kami dalam worship. Itu buat saya segala. Itu luar biasa saudara. Karena kita mesti baca, kalau enggak rohani, kita baca dulu ayat ya. Kita baca ayat dulu. Kita baca satu ayat. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Wow, multimedia kamu cepat sekali. Cepat banget, saya belum bilang ayat berapa lu. Dari Rasul Paulus Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Dia berani sekali untuk nyebut mereka orang kudus, ya. Gitu, orang-orang percaya dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kata Immanuel, kata semua ada di dalam ini. Kalau dibilang Allah beserta kita atau Immanuel, saya boleh terjemahan, sebenarnya Tuhan lagi bilang begini, saya tidak absen dengan kamu. Kamu bisa absen untuk segala hal, tapi Tuhan tidak absen. Ayat yang ketiga,
Terpujilah Allah Bapa. Di sini ini pujian Paulus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus mengaruniakan. Ini kata yang paling penting untuk malam ini saudara dengar. Mengaruniakan kepada kita dengar segala berkat rohani di dalam sorga. Ini paling penting. Saudara kerja, ada pengertian lain, bekerja dan cari nafkah. Kalau cari nafkah artinya uang harus ada di rumah, dapur harus berasap, sekolah anak-anak mesti bisa dibayar, itu cari nafkah. Tapi kalau bekerja sangat berkaitan sekali dengan Tuhan menciptakan kamu. Jadi kalau saudara mau seluruh hidupmu dalam kehendak Tuhan, bekerja yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau kamu bekerja sebagai apa? Nah di situ saudara akan ada dalam destiny-nya dia. Tapi kalau saudara bekerja cuma supaya ada gaji, ada income, semua orang juga begitu. Nah ini yang paling penting. Nah kenapa yang disediakan pertama berkat rohani dalam surga? Segala berkat rohani dalam surga. Hanya 2 alasan. Yang pertama karena peperangan kita rohani. Tahukah kamu bahwa peperangan rohani jauh lebih nyata dari peperangan yang fisik? Nyata. Kalau debt collector datang ke rumahmu, kamu pagerin aja rumahmu. Ya, kalau FPI yang datang, lu taruh aja Doberman 2, ya. Kalau masih rame, tambah singa 1, ya, buaya 1. Kamu bisa bikin itu untuk protect kamu. Itu physical. Ya. Tapi tahu nggak kalau spiritual warfare? Dia lompat-lompat di tempat tidur, dia lompat di meja kerjamu, dia lompat semua. Kamu seperti dalam api, walaupun rumahmu begitu nyaman, penuh semuanya. Itu spiritual warfare. Kenapa berkat rohani? Nggak semua orang tahu ini. Tahukah kamu berkat rohani yang mendatangkan berkat jasmani? Saudara dengar, semua orang memberi di luar. Mereka memberi. Tapi dengar, Tuhan tidak dapat kemuliaan dari mereka. Tidak. Nah, kamu anak-anaknya. Waktu kamu memberi, Tuhan dapat kemuliaan. Itu beda. Itu beda. Siapa aja bisa memberi. Mereka dapat kemuliaan. Mereka ada di koran, mereka ada di televisi. Mereka memberi, bagi limbun roti di pantai asuhan, nama lu disebut 100 kali. Tuhan tidak dapat kemuliaan. Itu beda sekali. Saudara lihat itu. Semua bisa beri dengan motivasi apa aja. Nah, pentingnya segala berkat rohani. Kalau kita nggak lihat ini, kita nggak bisa menarik apapun. Kekayaan sudah. Tahu nggak Efesus? Paulus ngomong untuk kota yang terkaya di dunia pada saat itu. Saudara boleh browsing internet, kamu lihat Efesus 3000 tahun, 2000 tahun yang lalu, jalannya dari marmer. Trotoarnya pecahan-pecahan mosaik yang mereka tata. Efesus. Dia punya perpustakaan yang terbaik di dunia. Kolosiumnya hari ini masih dibilang yang terbaik. Villa-villa, permadani, art, semuanya mewah sekali. Petrus ngomong kekayaan di kota yang kaya. Dia serang pemikiran orang-orang Efesus tentang kekayaan. Segala berkat rohani di dalam sorga dikaruniakan kepada kamu. Apalagi, bukankah kita paling hebat? Menurut saudara apa yang paling kaya di sorga? Malaikat, jalan yang dari emas. Yang terkaya di sorga adalah satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Kekayaan itu Paulus bilang diberikan buat kamu. Itu dia serang pemikiran orang-orang Efesus. Yesus yang terkaya. Jadi waktu dia bilang ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, artinya gini, kamu punya Yesus, kamu punya semua. Itu maksud dari ayat itu. Nah, saya mau masuk di ayat yang keempat. Sebab di dalam dia. Nah, sorry kaum intelek, kalian akan terganggu dengan ini. Di dalam dia, Allah telah memilih kita. Bisa kamu masuk gak otak kamu ke sini? Sebelum dunia dijadikan. Wow. Kamu bahkan belum jadi embrio. Wow. Ini mengganggu buat kamu yang secara akademis, coba bisa. Dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Koma, supaya kita
kudus, dan tak bercacat di hadapannya. Wow, jauh sebelum kamu ada. Ayat ini, kalau nggak ada lagi satu pribadi yang mengasihi kamu dengan cara yang paling kecil sekalipun, ini obatnya. Bahwa Tuhan sudah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Maksudnya, ini asik banget saudara. Ini mengerti ini, saya butuh lama untuk saya bisa resapi dia. Sebab saya tetap, apa sih? Apa alasannya sih? Ya, luar biasa. Kita dipilih, ada alasannya. Tahukah kamu malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa? Malaikat bukan segambar dengan Allah. Malaikat bukan image of God. Mereka makhluk kudus. Manusia panggil Tuhan Bapa. Baca baik-baik. Kalau belajar teologi, belajar sungguh-sungguh. Malaikat jatuh dibuang. Manusia jatuh. Allah tebus. Kenapa? Gambarnya. Kamu lihat itu. Wah, itu buat saudara lihat. Nah, tadi waktu kita worship, dengar ya. Ada satu worship yang malaikat nggak boleh ikut nyanyi. Ya. Malaikat dilarang menyanyi. Tahu nggak malaikat nyanyinya keren banget? Yang paling jelek di sorga lebih keren dari Celine Dion suaranya. Itu. Tapi dengar, Tuhan tolak. Pernah baca di Wahyu, dibilang surga diam. Saudara tahu apa? Apa penyembahan apa yang membuat malaikat dilarang nyanyi dengan saudara? Namanya redeem worship. Iya, karena malaikat gak ditebus. Jadi waktu mereka nyanyi, mereka ngerti apa tentang penebusan. Mereka cuma suruhan. Tapi waktu bumi menyembah saudara, Tuhan bilang stop. Ini satu sembahan yang keluar dari hati yang ditebus. Wah, waduh. Saudara bisa lihat gitu. Tuhan dengan penyembahan seperti ikan dengan air. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, ini alasan terkuat. Sebelum dunia dijadikan, dia pilih kamu untuk apa? Bukan untuk jadi malaikat. Wah, sulit ngerti. Hanya satu, untuk menjadi anaknya. Wah, menjadi anaknya. Jadi Tuhan ingin punya keluarga. Kenapa? Ya nggak tahu, nanti kita tanya aja di sana sama-sama. Gitu. Itu maunya dia. Saudara dengar. Ini alasan terkuat. Karena kalau saudara baca bahasa aslinya, ada kata love, ada kata cinta. Jadi gini, alasan kamu dibuat itu kasih. Karena gini, Tuhan punya banyak sifat kan, maha. Semua dia bisa bikin apa aja. Tapi satu sifat dia yang disebut kasih, baru jadi kasih kalau dia disalurkan. Jadi kasih bukan untuk diucapkan, kasih untuk dilepas, diberikan. Jadi Tuhan butuh objek untuk dia lepas kasihnya. Kamulah alasan itu. Tuhan tidak lepas kasihnya buat dinosaurus. Lihat itu. Kita alasannya dia buat itu. Kasih. Dia tidak kasih buat bulan bintang apa, enggak. Dia. Nah, itu dia. Tadi saya kata koma saya tulis di situ kan. Nanti saya terangkan ini. Ini lebih sulit supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, daging saya bukan plastik. Saya berperang untuk hal itu. Saya berperang. Berkali-kali saya semua bilang, Tuhan paling tahu, nggak mungkin saya nipu kamu. Tuhan paling tahu sekali. Saya bisa pura-pura kayak malaikat depan orang. Bagaimana ayat ini mesti jadi kenyataan di dalam saya? Kita lompat dulu, kita lihat dulu Maleakhi 3, kita buka dulu. Jangan takut, ini bukan perpuluhan, ya. Gitu kan? Ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Ini lihat, ini keinginan dia. Nah, kata mereka, bisa taruh nama, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Tuhan egonya dia kasih lihat di sini. Firman Tuhan semesta alam.
pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bisa nggak saudara sadari betapa istimewanya kita jadi orang yang dipilih? Waktu kamu kecil, masih playgroup, taman kanak-kanak, kamu dipilih dari temanmu yang paling banyak untuk nyanyi di depan. Kamu tahu kamu beda langsung. Kamu naik sekolah dasar, SMP, kamu dipilih untuk antar kelas, antar sekolah, matematika, apa saja. Kamu udah, wow, kamu spesial. Mama, papamu langsung beda sekali. Sampai kamu mewakili bangsa. Entah itu untuk olahraga, entah itu untuk seni, untuk apa aja. Itu dipilih. Dan paling hari ini kamu duduk dengan pasanganmu, mungkin mereka ada di rumah, tapi dengar. Buat laki-laki, mungkin ada banyak laki-laki lain yang dia bisa pilih, lebih hebat, lebih ganteng dari lu semua. Tapi kamu dipilih untuk jadi pasangannya. Bukankah itu spesial? Kebalikan juga begitu. Ada banyak perempuan mungkin yang dulu udah pasti, tapi kenapa dia jatuh pada kamu sebagai pilihan kamu menjadi istrinya? Nah, kita sendiri bisa sadar bahwa menjadi orang yang dipilih itu luar biasa. Tapi Paulus di sini menekankan, Raja alam semesta memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Wow, nggak ada yang lebih mengesankan untuk kita bisa tahu hari ini bahwa Tuhan memilih kita jauh sebelum kelahiran kita. Jauh. Hanya untuk jalin hubungan dengan dia. Menjadi bagian dari rencana kekalnya. Itu kalau saya pikir. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini dia. Makanya saudara tidak perlu sama dengan orang lain. Tuhan tidak mau ada 2 potong puzzle yang sama. Tiap kita mesti unik. Wah, ini paling penting. Ini isu yang, sorry saya masih ngomong ini karena ini banyak ada di gereja. Saudara, di Ambon yang paling saya teriakin selalu bahwa saya nggak bangun gereja orang Ambon. Ini bukan gereja suku. Begitu kita jadikan gereja suku, kita buat Tuhan Yesus jadi prejudis. Saudara, kamu mau jadi dokter, kamu pilih. Kamu mau jadi pengusaha, kamu pilih. Jadi sekretaris, kamu pilih. Tapi kamu nggak pilih siapa mama papamu. Artinya kamu nggak pilih jadi orang apa. Tuhan yang pilih. Nah, banggalah kamu sekarang apa adanya. Kamu nggak pilih jadi Chinese, jadi Manado, jadi apa. Tuhan yang pilih. Baca di Alkitab, semua hilang. Apa yang masih ada dalam kekekalan? Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dipertahankan Tuhan. Wow. Seandainya 2000 tahun lalu Tuhan turunnya di China, mungkin kita lebih condong ke Mandarin daripada Ibrani, daripada ya kan. Nah, cuman kita mendewakan tuh bahasa aja. Sudah terlalu banyak gereja mentuhankan Israel kan, gitu seperti gitu. Gitu. Nah, ini yang paling penting, saudaraku. Ya. Kembali ke Efesus 1 ayat 4. Saya mau berada di situ. Di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini bagian pertama dari ayat 4. Jadi saya bagi dia menjadi 2 ya. Di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat yang kedua, bagian keduanya nih, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, jadi yang pertama Tuhan menciptakan kita, ya, itu berhubungan dengan apa yang Tuhan buat sebelum dunia dijadikan. Setengah yang kedua berhubungan dengan apa yang terjadi atau hasil dari pilihannya. Itu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dengar ini baik-baik, boleh dicatat. Saudara dan saya nggak akan bisa jadi kudus kalau kita nggak dipilih. Sorry. Nggak akan. Kamu mau berusaha apapun. No. Nggak akan. Kekudusan tidak terjadi.
Kita tidak mungkin jadi kudus dan tak bercacat kalau kita nggak dipilih. Agama mengekspresikan atau menerjemahkan kudus berarti cara berpakaian, larangan berbuat sesuatu. Kamu pikir kalau kamu nggak keluar kamar di menara doa 1 tahun, kamu jadi kudus gitu? Kira pakai baju putih, nggak sisir rambut, nggak nonton TV, nggak baca majalah, nggak ada 1 tahun kamu pikir kamu jadi kudus kalau keluar dari situ? Lu jadi kampungan, nggak jadi kudus. Jadi kekudusan itu adalah akibat dari kamu punya hubungan dengan yang Maha Kudus, gitu. Itu jadi waktu kamu punya hubungan dengan yang Maha Kudus, impartasi sifat kudus. Nah rata-rata kayak Pak Roni, kita rata-rata dulu semua di Bali gitu. Ini kita lihat orang Bali beribadah, udah orang Kristen sih nggak ada apa-apanya sama orang Bali. Saudara bodoh, mereka punya cara ibadah, itu kudus. Kalau kita kudus jadi ini standar, lu nggak masuk surga semua. Kamu tuh orang Bali beribadah, ampun, jeruk 5, apel 5, mangga 5, pisang 5, salak 5, bayangin. Tiap berapa jam mereka datang, mereka mandi bersih, pakai kain kuning, pakai bunga, sujud, mau truk lewat, mau apa lewat, nggak peduli dia. Sering saya lihat untuk surga yang gak jelas, orang mau bayar harga, bahkan mau mati. Kita punya satu yang pasti, tapi kita tidak berani ada di situ. Saya bilang, wow. Saudara lihat Hinduism, ibu-ibu buang bayinya di sungai Gangga untuk dewa. Kita, aduh. Saya punya teman namanya Junaidi Salat. Nah, dia pendeta sekarang kan? Nah itu, ya Ali Topan. Nah dulu kita sama-sama tuh di Prambos tuh. Terus satu kali saya ketemu dia, terus kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, wah lu paling enak lu Chris, katanya. Lu berdoa sambil minum Coca-Cola juga bisa, katanya. Gua nih kalau udah ambil air sembahyang, mau doa nih, mau ketemu Tuhan, dia bilang, tahu gak Chris, gua buang angin, batal. Batal. Lu orang nih di WC juga sambil kencing, makasih Yesus. Haleluya. Bahasa roh kurra basya kalau sembarangan. Coba lihat. Kalau dibikin standar, enggak habis orang Kristen. Enggak ada apa-apanya. Jadi memang kita enggak bisa kudus, kita dikuduskan. Kita tidak bisa benar, kita dibenarkan. Nah sebab itu kalau muji, saudara muji dia. Seperti ini terakhir buat kamu. Karena itu yang terbaik. Begini, alasan masuk akal kamu mencintai dia, yang bisa diterima manusia, kalau kamu nyembah dia. Sebab dalam hati kan mana saya tahu, ya kan? Ini paling penting, gitu. Nah saya nggak selalu mulus gitu, tapi kan bilang firman-Nya menguduskan kita. Nah, bilang kudus dan tak bercacat di hadapannya punya pengertian begini, terus-menerus menghadirkan diri kita kepada Yesus. Artinya gini, gampang gini, terjemahannya gini aja. Stimulasi rohmu. Artinya gini, kesadaran roh diangkat dalam 24 jam. Itu gitu. Itu maksudnya. Begitu. Nah, ada terjemahan bahasa Inggrisnya bisa kasih keluar nggak tuh yang ayat 4 tadi, Efesus 1 ayat 4. Ini yang nggak ada di bahasa Indonesia. Gitu. Coba. Ada nggak? According, saya suka kata itu. Disesuaikan. Ya. As he had chosen us in him before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before him. Atau kata, in love. Dalam kasih. Alasannya semua itu. Yang kedua, saya mau ambil kata according. Itu ya. Sesuai. Nah ini kunci untuk kita bisa melepaskan kuasa menjadi kudus. Jadi gini, Tuhan mengangkat kita, menyesuaikan kita dengan Dia. Tuhan tidak turunin standarnya ke kita, tapi kita diangkat. Nah, pengampunan mengangkat derajatmu.
Siapa dong yang bisa nyanyi habis ini? Gini. Sebab saya mau pakai contoh according, ya, sesuai. Ini kuncinya. Jadi Tuhan mengangkat kita, itu makanya firman, Tuhan angkat kita menyesuaikan dengan Dia. Nah, saya mau minta tolong Maya di sini dulu, Maya. Saya pakai analogi musik, makanya saya mesti pakai dia, gitu kan? Gitu. Nah, contohnya begini. Maya akan menyanyi suara utama. Nah, setelah dia nyanyi suara yang utama, ini according. Supaya saya bisa harmoni dengan Maya, untuk saya harus ikut ritmenya, melodinya, semuanya mesti sama. Begini caranya. Jadi apa realisasinya begitu. Jadi Maya, lu Tuhan, lu mesti keren nyanyi. Kalau enggak lu, ya. Gitu. Apa tuh? I surrender all. Coba kasih kunci A minor 7 kurang 8 min 1. Coba Maya, kuncimu di mana Maya? I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ini suara tunggal. Dalam ilmu musik harmoni yang paling tinggi. Nah, saya mau according, saya harus sesuai dengan Maya. Jadi Maya akan nyanyi lagi, saya mesti pikirkan melodinya, tempo, ritme yang sama, maka sudah akan rasa harmoni itu. Oke? I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oke, ini analogi musik. Sekarang saya langgar ayat ini, saya akan pikir ini, duit-duit gua, yang hidup gua, yang kerja gua yang sekolah, kenapa mesti according dengan Tuhan? Kenapa mesti sesuai dengan Tuhan? Nyanyi lagi. Kali ini manusia yang suruh Tuhan, kan gitu kan? Gitu kan? Kenapa gua mesti sesuai dengan Dia? Karena kita Kristen, tapi dalam semua keputusan, dalam apa aja, kita pikir kita arsitek hidup itu. Kita sudah tidak according lagi dengan Dia. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini. Coba. I surrender all. I surrender. Saraf lu keganggu gak semua? Saya bikin melodi sendiri, saya bikin ritme sendiri, sesuka saya aja. Ini cuma nyanyi bos. Paling-paling lu bilang goblok banget tuh pendeta suruh turun dia. Tapi bagaimana dengan hidup? Thank you Maya, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah. Kalian bisa pikir ini, saya mau kayak anak kecil hanya supaya kamu tangkap esensi yang paling penting. Ini according. Ayat paling depan bagus, tapi saudara lihat sini. Kalau kita selalu sesuai dengan Dia.
Kamu tahu yang namanya kekayaan yang Tuhan siapin. Charles Swindoll bilang begini, satu orang manusia nilainya 60 miliar. Saya diam. Kamu gak bikin apa-apa loh. Raja, presiden, gembel 60 miliar. Kamu bayi, kamu gugurin 60 miliar kamu buang. Saya dulu renungkan, dari mana dia research ini, seluruh organ tubuh kamu, semua otak isinya dinilai kursnya 60 miliar. Lalu saya berpikir, kamu diam nggak ngapa-ngapain 60 miliar tuh. Tuhan kaya nggak? Gila, satu orang investasi Tuhan, bang 60 miliar. Kalau hampir 7 miliar manusia di dunia ini, berapa? Memang dia kaya banget. Dia invest. Kalau kamu hitung pecah kalkulator lo. Mungkin gak? Masuk akal gak? Kalau kamu diem aja, ini 60 miliar. Masuk akal gak? Kalau per tahun kamu jalan sama Tuhan, kamu bisa punya income 1 miliar. Kamu diem aja 60 miliar. Nah, kenapa kita gak sampai di situ? Kita gak according as He had chosen us. Itu sebabnya saya mulai berhenti minta-minta, teriak-teriak uang. Sebab saya sedang minta sama orang miskin. Kamu pakai BlackBerry, kamu pakai semua, tapi kamu miskin banget di dalam. Kamu punya mobil keren. Kalau kamu tahu nilai kamu. Kalau kamu tahu nilai, saya selalu menahan. Untuk di Ambon, ya, waktu saya ngerti ini. Saya bilang, saudara, di gereja itu Lewi, Roni, saya, Maya, kita Lewi. Sebenarnya saudara ini Yehuda yang pergi berperang. Nanti dulu, ngapain tugasnya kamu perang? Dibilang seluruh jarahan kamu bawa dari sana dan kamu bagi dengan orang Lewi. Kalau jemaat 1000, kita punya 300 saja. Warrior. Gak perlu teriak-teriak uang pembangunan, bos. Oh ngerti kok. Buat apa jarahan? Wah. Gereja mau kasih kesan miskin supaya disumbang. Ya dapat sumbangan. Dapat. Ini baru saya bilang. Wow Tuhan. Luar biasa di dalam kita. Nah kalau kamu bisnis, kamu kerja apa ya. Coba sesuai dengan dia. Ya silakan uji karena memang saya bukan pengusaha. Tapi waktu Ambon hancur, saya teriak-teriak kayak orang gila seperti itu. Karena mau minta uang bagaimana sih? Akhirnya saya panggil bahwa sini, kamu mau jualan pisang goreng, mau jual nasi kuning, mari. Dan mereka maju di depan. Saudara, kalau bisa semua sebelum mati ke Ambon dulu lah supaya lihat gitu ya. Gitu. Supaya apa yang saya bilang, kalian salah satu teman saya mulai dengan 4 kilo beras, bikin nasi kuning, jualan di trotoar. Hari ini punya bengkel. Salah satu, dia akan saya mulai dengan pisang hijau, jual pisang hijau di tengah kerusuhan. Tutup, jam 3 tutup, pergi ke rumah sakit, doain orang balik lagi. Rukonya 7 lantai. Hari ini pisang hijau toh, buka di Kelapa Gading, buka di Kemang, pisang hijau toh saudara. Ruko miliar saudara. Untuk kamu pegang uang miliar, nggak perlu dagang properti, pisang aja bisa. Pisang juga bisa. Restoran kan? Iya, bisa. Nggak ada. Bisa. Maksudnya waktu kita sesuai dengan Tuhan. Ini saya dapat dari Pak Arifin. Apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya akan menjadi emas. Wow. Luar biasa. Nah, jangan lama-lama toh. Jangan lama-lama. Tujuan hidup kita ditemukan jika kita berjalan dalam keselarasan. Waktu saudara ngaku Kristen,
tapi saudara tidak libatin Tuhan dalam seluruh lini, kita sedang menghidupkan ateisme. Iyalah. Saya waktu baca Charles Swindoll, saya bilang Tuhan, wow, luar biasa. Orang yang nemuin tujuan itu, yang disesuaikan dengan Tuhan tuh biasanya dia pertama nggak sadar. Tahun 30-an ada anak muda yang kelusuh, berantakan, rambutnya kacau, acak-acakan. Lihat ada kebaktian di tenda, apa sih itu? Dia masuk, semua orang rapi dan dia, ngomong apa itu? Waktu dia mau keluar, ada Asher yang pegang dia. Kamu duduk aja di sini. Dia dengar. Nggak diceritain apa yang terjadi dengan cuman diikutin kebaktian itu. Saudara tahu, bertahun-tahun kemudian orang ini memenangkan jiwa terbanyak di dunia. Raja-raja, presiden-presiden. Dia Dr. Billy Graham. Nggak beda dengan kita. Kita juga nggak langsung di sini. Dulu saudara semua mungkin jadi ibu dan bapak maha hadir di seluruh kebaktian. Nggak ada yang datang cara sama Tuhan. Kenapa ikut Tuhan? Iseng-iseng aja siapa tahu asik. Nggak, lu bermasalah semua lu cari Tuhan makanya. Tapi oke. Begini, kegagalanmu, kejatuhanmu nggak bisa membatalkan Tuhan untuk rencana. Iblis dan neraka nggak bisa membatalkan Tuhan. Saya tutup. Saya tanya gini, saya sudah baca buku tentang Daud, mungkin 20 lah kira-kira. Jadi kalau satu buku ada 30 judul di dalamnya, kira-kira saya sudah baca kali saja 20 buku hanya tentang Daud. Saya menyimpulkan gini aja, orang ini jatuh sesering dia berdiri. Itu ganggu saya banget. Tapi sertifikatnya dia dibilang orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi saya seperti Tuhan, apa alasannya? Bagaimana sih gitu sih? Dia beda sama Abraham, dia jatuh sesering dia berdiri. Tapi sudahlah, gampang lah. Kalau saudara baca Mazmur, semua kata-kata lu udah diambil kan sama Daud. Iya kan? Lu mau ngomong apa yang paling bagus, udah diambil sama Daud. Itu nggak baru dari diri lu, nggak, Daud udah ambil semua. Jadi saya kalau lihat singer-singer saya nyanyi di bermazmur, saya suruh berhenti. Karena saya bilang, lu kampungan amat sih. Pasti minggu lalu saya dengar itu lagi, diulang-ulang lagi. Kamu lihat singer di gereja, makasih Tuhan, kau baik, glory, baik, haleluya, makasih. Kayak miskin banget ya. Miskin banget. Itu sarjana loh yang nyanyi. Ya kan? Sastra Inggris lah. Tapi kasih, makasih. Haleluya. Kalau enggak lagu Majesty. Worship His Majesty. Ya kan? Lagu yang dibilangin. Maksudnya, kamu bayangin di mana Daud sekolah. Bagaimana dia nggak menggetarkan. Dia bilang, Tuhan, biarlah perenunganku manis terdengar. Saya bilang, Tuhan, ini orang cuman di hutan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke dunia orang mati pun kamu ada di situ. Waktu Nabi Nathan datang kasih tahu, kamu akan dihukum ini bla 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 bla. Pilih mau yang mana? Dia bilang ini, lebih baik aku jatuh dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Aduh, nggak jadi mau marah dia nih anak satu nih. Saudara ngerti nggak? Saudara bilang Daud melubah sesuatu di Israel belum pernah terjadi. Oke, dengar cerita ini. 40 hari Israel dihina. Dihina sama Filistin, dihina. Siapa Israel? Bangsanya Tuhan. Pertanyaan ini, Tuhan di mana? Tuhan bikin apa? Cuma dihina aja. Kau lihat Daud nggak memenuhi syarat untuk apapun. Cuma disuruh bapaknya, lu antar nih kue buat abang-abang lo. Begitu Daud datang, Tuhan menemukan alasan untuk bertindak. Bayangin 40 hari mereka dihina, Tuhan kayak diem. Ada semua perlengkapan, semua pakaian perang ada, semua ada.
Tuhan tidak bikin apa-apa. Begitu Daud datang, Tuhan bertindak. Dia menemukan alasan untuk membuat mujizat. Kiranya setiap Tuhan lihat kamu, Tuhan ketemu alasan untuk buat mujizat. Itu according, saudara. Karena akhirnya saya temukan dari 20 buku itu, ternyata cuma ada 2 alasan di dalam Daud. Dia mengasihi Tuhan. Dalam kejatuhan, dalam apa saja, dia menjerit, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia percaya. Dia nggak buang percaya, dia percaya habis. Dia mau dia apain, mau dibunuh, dia cuma percaya. Enggak, Tuhan tuh kayak, dia kenal Tuhan lebih dari semua orang di Israel. Jadi kita lihatnya terlalu, kita begini, Daud cuman pakai ketepel, karena memang itu yang dia punya. Dia nggak punya yang lain. Saudara tahu ketepel, itu buat anjing. Jadi makanya gue bilang, lu kira gue anjing, lu datang pakai batu katanya gitu. Karena dia biasa untuk anjing. Saudara lihat itu, jadi wow, cuman itu yang dia punya. Tapi dengar, waktu batu itu dilepas, bukan batu saudara, di dalam batu itu ada kasih akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dan percaya. Mau kamu menjadi yang satu-satunya malam ini? Bilang, ini aku Tuhan. I surrender all. Aku mau kasih. Mungkin cuma satu-satunya. Siapa tahu dari tadi saya ngomong. Pemimpin besar 10 tahun lagi sedang duduk di sini. Kamu nggak tahu. Orang yang akan menguasai ekonomi atau satu bisnis sedang duduk di sini. Kamu nggak tahu. Mari Maya. Nyanyi aja. Saya mau gini, jangan latah. Dengar saja. Kalau kamu merasa roh kamu mendorong kamu ikut nyanyi. Jadikan seperti doa penyembahan. Mari. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Si penulis lagu ini dia tidak asal tulis. Tapi saya mau saudara resapi pesan dari lagu ini. Dia bilang, jalannya Tuhan paling baik. Ku mau ikut turun naik. Segala kuasa di tangan-Mu. Aku menunggu di kaki-Mu. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, Kau
jadikan aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku memanggil kekayaan seberang lautan datang bagi orang benar. Tuhan Yesus, perhitungkan anak-anakmu di sini. Bawa mereka untuk menggenapi rencanamu. Merekalah yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau yang mengatakannya, Tuhan. Bapa, inilah anak-anakmu. Kami mau kembali. Kamu mau ke according dengan Tuhan, supaya engkau dimuliakan. Apa yang bisa kami ceritakan kepada dunia, kecuali Tuhan ada dengan kami. Mari Bapa, buktikan itu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang bekerja. Apa yang dilakukan orang benar dengan tangannya akan menjadi emas. Dalam nama Tuhan Yesus, I surrender all. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Beberapa bertanya, bagaimana mungkin saya bisa selaras? Bagaimana mungkin saya bisa dalam standar itu? Kita bersyukur saudaraku, dalam perjanjian baru Kristus memberikan kita yang disebut anugerah. Grace, kasih karunia. Apa itu grace? Apa itu kasih karunia? Kemampuan Tuhan untuk kita bisa selaras kepada Dia. Malam hari ini sederhana saja. Ini perenungan ya, ini khotbah perenungan. Jadi saudaraku, apa yang kita mau lakukan? Kenapa Yesus tak pernah jatuh dalam dosa? Dia 100% manusia juga. Dia punya alasan untuk bisa jatuh dalam dosa. Betul tidak? Tapi dia kenapa berhasil? Sederhana. Karena Yesus mengekspresikan Bapa yang di dalam dirinya. Yesus berkata, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku tidak melakukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapakku. Lalu prinsip yang sama ini dapat kita gunakan. Karena Galatia 2 ayat 20 berkata, Kristus yang di dalamku. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang tanya, Chu Yesus Chinalia, Chai Wosinli. Di sini kan. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan Pak Kris itu sangat mungkin kita kerjakan. Not because our strength, our capacity, our ability, but by His grace. Jadi kalau Tuhan
Yesus tidak pernah jatuh karena dia ekspresikan Bapaknya. Maka tugas saudara-saudara tinggal ekspresikan Yesus yang di dalam diri saudara. Yesus tinggal lihat Bapaknya begini. Dan dia lakukan. Sekarang Yesus nggak jauh kan, dia di sini. Bagaimana how to expression Him in ourselves? Sederhana saudaraku. Ada anugerah disediakan. Itulah God's ability. Apa itu God's ability? Kemampuan Tuhan yang diberikan yang membuat saudara bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada orang bangga lagi dengan kekuatannya sendiri. Semua cuma anugerah Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ora bahanda sakaturiana barama. Thank you Jesus for your grace, for your mercy. Terima kasih sebab Yesus di dalam kami. Terima kasih kami ditebus. Kami tidak mungkin hidup kudus dengan cara kami sendiri. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih karunia. Sekarang tugas kami seperti Yesus mengekspresikan Bapa. Tugas kami adalah mengekspresikan Yesus dalam hidup kami. Ajar kami dalam keputusan-keputusan bisnis kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan kemampuan bisnis kami. Tapi kami sedang membayangkan kalau Yesus menghadapi keputusan seperti itu. Dan itu yang kami mau lakukan. Apabila kami menghadapi istri kami, suami kami sedang membayangkan bagaimana Yesus menghadapi seperti itu. Dan itu yang akan kami lakukan. Apapun yang kami lakukan dalam pelayanan atau apapun, kami sedang membayangkan dan mengekspresikan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala berkat yang rohani maupun jasmani telah disediakan bagi setiap kami adalah menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami pulang dengan pengertian. Berkati hamba-Mu Pak Kris Manusama dalam pelayanan beliau di Ambon, membangun daerahnya di sana Tuhan. Kami berdoa memberkati dia bersama istri dan anak-anaknya. Kami berdoa supaya tangan Tuhan terus menuntun langkah hamba-Mu. Hikmat yang dari atas, murni, pendamai, peramah, penuh kelemah lembutan dan tidak memihak itu ada di dalam diri hamba-Mu. Setiap keputusan yang diambil dituntun oleh karena terang daripada Roh Kudus. Dan kami berdoa Engkau akan membuat perbedaan di sana Tuhan. Perbedaan orang benar dengan yang tidak. Perbedaan orang takut akan Tuhan dengan yang tidak. Dan kami percaya gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung yang lain. Dan boleh berdiri tegak di atas hulu-hulu bukit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Meteraikan kebenaran-Mu. Dan tinggal kami melaksanakannya. Dalam nama di atas segala nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin.